mendengarkan curah hujan sore hari ini, tiba-tiba alam benakku mengatakan bahwa sesuatu harus berubah. Perubahan itu bisa berawal dari manapun juga. Mungkin bisa berawal dari curah hujan yang datang dan berhenti tidak pada musimnya. Mungkin juga bisa dari kemajuan ekonomi yang konon meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi tiba-tiba berubah menjadi kerakusan dan ketamaan. Perubahan bisa berangkat juga dari bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk berpikir soal-soal yang remeh, seperti hujan di sore hari ini misalnya. Hujan itu identik air. Air itu harus dikelola. Mengelola itu tidak sama dengan memanfaatkan. Hujan yang menjadi masalah, hujan yang menjadi banjir, hujan yang menjadi petaka, seringkali dianggap persoalan yang remeh oleh beberapa gelintir orang yang berkuasa yang menjalankan modal besar orang lain. Apa disengaja menjadi ketamaan dan kerakusan dalam segala hal? Tapi siapa yang mau berpikir soal itu? Saya hanya seorang pengamen yang terpuruk tak berkutik karena wabah penyakit. Sekarang saya hanya bisa duduk di kursi ini. Kursi pemberian hadiah dari seorang teman. Yang ini terbuat dari tahun 1945 dari bahan kayu jati pilihan. Yang saya pikir mungkin diambil dari pesisir hutan sebelah utara Pulau Jawa. Bisa dibayangkan berapa juta kubik kayu apabila dari tahun 1945 sampai sekarang diproduksi kursi semacam ini. Belum yang lain yang berbahan baku kayu, belum yang diekspor. Mungkin itu yang dinamakan menguasai, memanfaatkan, menggenggam alam. Akhirnya semuanya ingin menjadi penguasa sekaligus pengusaha. Ya, kekonyolan cara berpikir, cara berusaha yang niatnya dari kerakusan dan ketamaan, kebatilan yang merusakkan semuanya. Dalam persoalan ini kadang-kadang kita harus berpikir agak ekstrim dan mungkin sedikit naif. Aku sebagai pengamen juga berhak ngomong persoalan itu secara jujur, secara tulus, benar. Aku berani karena aku tidak ingin menjadi orang hebat yang selalu mengumpulkan kerabat-kerabat yang mempunyai martabat di jabatan. Hujan sore hari ini mungkin akan berhenti subuh nanti. Dan secara kebetulan mungkin akan menjadi banjir. Dan banjir itu secara kebetulan itu disebabkan oleh ketamaan dan kerakusan yang diberi seragam yang berbekatan stempel. Mungkin juga banyak orang yang tidak menyukai hutan. Banyak orang yang menyukai plastik. Banyak orang yang tidak paham soal mengelola. Banyak orang yang hanya tahu soal menjual. Orientasinya itu untung yang banyak. Ya, ngomong persoalan hujan yang menjadi banjir, banjir yang menjadi petaka. Tiba-tiba kita ngomong persoalan air yang harus dikelola secara benar. Hidup mengelola itu hanya ada dua pilihan, secara praktis atau secara cerdas. Kalau praktis ya kita mengundang para investor untuk mendirikan sesuatu di sini dan kita tidak menikmatinya. Mereka bisa kok mendirikan mal-mal, mendirikan hotel-hotel, mendirikan pabrik-pabrik, pabrik-pabrik lagi, terus pabrik-pabrik lagi, penunggang pabrik-pabrik yang lain, pabrik plastik dan sebagainya, akhirnya akan menjadi sebagai sampah. Sedangkan sebagai pemilik modal, pemilik pabrik tadi sudah merasa membuka peluang pekerjaan, jadi mereka tidak berpikir persoalan sampah. Tapi permasalahannya bukan itu saja, permasalahannya itu berapa ratus hektar tanah, hutan kota, hutan lindung, hutan-hutan itu yang dipersiapkan untuk itu semua. Apakah mereka itu bertanggung jawab dengan persoalan hujan yang menjadi banjir? Mungkin mereka akan berteriak, karena banjir kami ini rugi ratusan miliar rupiah. Padahal di sisi lain mereka tidak mempersiapkan investasi untuk penanggulangan banjir. Supaya banjir itu tidak terulang. Ini kan namanya hal kriminal. Tapi bayangkan 80% sampai 90% orang itu sudah tergantung hidupnya dengan itu semuanya. Hujan kan hanya setengah tahun, Pak. Banjir kan tidak setiap hari.
Kalau memilih persoalan hidup secara cerdas itu dianggap yang bertele-tele, pemborosan terlalu lama. Karena apa? Karena mereka semua itu membayangkan mengeluarkan dana banyak, padahal dana itu sudah ada untuk tanah-tanah, hutan kota dan realisasi hutan dan sebagainya. Tapi dasar nasib kita belum dikerjakan, sudah ada pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Dananya dari mana, Pak? Lebih bagus kita mendatangkan investor untuk meningkatkan pendapatan daerah, biar mereka mendirikan sesuatu gemerlap, Pak, karakter kota. Bayangkan saja kalau para pemangku kebijakan bersatu untuk tidak mempertimbangkan kepentingan umum. Hidup cerdas itu memang sulit, menyakitkan, tidak menguntungkan. Dulu manusia berlomba-lomba untuk menguasai alam, akhirnya menjadi rakus. Sekarang manusia sudah bingung mendekati alam yang sudah hampir rusak. Sekarang kita direpotkan dengan masa hujan. Kita dulu menghadapi hujan itu hanya dengan selembar daun pisang, tapi sekarang berpaket-paket puluhan laut aren. Sebenarnya hujan yang disebabkan oleh bumi itu mengenal temponya, mempunyai kejutan-kejutan sekaligus keakraban yang pas, nyaman, tidak mengancam. Sekarang tidak ada. Bagaimana? Apakah itu bisa kembali ke suasana yang dulu? Setiap kali ada hujan deras menggerojok, ada jedanya, dan di dalamnya kita bisa melihat pohon-pohon yang semakin segar menghijau seperti diuji dari debunya. Kita bisa merasakan keindahannya. Berasa